Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi pada mata pelajaran kita akhlak. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu kalam. Jadi apa ilmu kalam itu? Jadi sebelumnya saya bacakan untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui pengajian dan diskusi, siswa dapat menjelaskan pengertian dan fungsi ilmu kalam. Yang kedua, melalui diskusi dan penelaahan di buku, siswa dapat menjelaskan ruang lingkup ilmu kalam. Yang ketiga, melalui pengamatan dan diskusi, siswa dapat menjelaskan sejarah munculnya ilmu kalam. Yang keempat, melalui pengkajian dan diskusi, siswa dapat menjelaskan hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya, yaitu ilmu tasawuf maupun ilmu filsafat. Langsung saja untuk yang pertama, kita masuk ke pengertian ilmu kalam. Jadi apa itu ilmu kalam? Secara harfiah, kata kalam berarti pembicaraan. Dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dan menggunakan logika. Maka ciri utama dari ilmu kalam yaitu menggunakan logika atau rasional. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang yakin. Ilmu kalam disebut juga dengan ilmu yang membahas soal-soal keimanan. Secara terminologi, menurut Ibnu Khaldun mendefinisikan ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional. Sedangkan Mustafa Abdul Razik berpendapat bahwa ilmu kalam bersandar kepada argumentasi rasional yang berkaitan dengan akidah imaniyah atau sebuah kajian tentang akidah Islamiyah yang bersandar kepada nalar. Dengan demikian, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar maupun argumentasi yang rasional. Jadi menggunakan akliyah atau akal. Dasar membahas ilmu kalam dalam Al-Quran itu ada surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Kemudian ada Quran surat Al-Furqan ayat 59 dan Quran surat Al-Fatih ayat 10. Sedangkan dalam hadis adanya hadis Nabi yang menjelaskan masalah-masalah yang dibahas ilmu kalam. Kemudian dasar pembahasan yang ketiga yaitu pemikiran manusia. Pada pertemuan awal pemikiran Islam, para ulama telah menggunakan rasionalnya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam. Itu sebelum filsafat Yunani. Di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat memerintahkan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Dalam hal ini biasanya Al-Quran menggunakan redaksi tafakkur, tadabbur, tazakur, tafakoh, nazar, fahimah, akola, ulul albab, ulul ilmi, ulul absar dan ulul nuha. Kemudian dasar pembahasan yang keempat yaitu insting. Secara instinktif manusia selalu ingin bertuhan. Oleh sebab itu kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama. Kemudian kita lanjut ke ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Yang pertama, pembahasan ilmu kalam ruang lingkupnya yaitu hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang sering disebut dengan istilah mabda'. Jadi masih berkaitan dengan tauhid. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan urusan Allah sebagai perantara antar manusia dengan Allah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Rasul, Nabi maupun kitab-kitab. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang atau disebut juga dengan ma'ad seperti surga, neraka dan sebagainya. Aspek-aspek ilmu kalam. Bagian-bagian kalam sebagai ilmu dibagi dalam beberapa aspek: keesaan zat, kemudian keesaan sifat, keesaan perbuatan dan keesaan beribadah kepadanya. Masalah-masalah yang bertentangan dengan kalam secara garis besar yaitu adalah kekafiran, kemusyrikan, kemurtadan dan kemunafikan. Setelah mengetahui tentang pengertian, kemudian ruang lingkupnya, apa sih fungsi dari ilmu kalam? Yang pertama, untuk memperkuat, membela dan menjelaskan akidah Islam. Yang kedua, untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya timbul pertentangan itu. Jadi menjelaskan dengan logika. Sebagai ilmu yang mengajak orang baru untuk mengenal rasio sebagai upaya mengenal Tuhan secara rasional. Fungsi yang keempat, ilmu kalam berfungsi sebagai ilmu yang dapat mengokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari ketersesatan. Ada beberapa firqah dalam ilmu kalam, di antaranya
firqah Khawarij, ada firqah Murji'ah, firqah Jabariyah, firqah Qadariyah. Kemudian lanjut ke hubungan ilmu kalam dengan ilmu lain. Yang pertama, hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih. Ilmu kalam mengarahkan sasarannya kepada soal-soal kepercayaan, sedangkan ilmu fikih sasarannya hukum-hukum perbuatan lahiriah, mukalaf. Kemudian hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Objek kedua ilmu itu membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan, jadi yang bersama. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Sementara objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Kemudian hubungan ilmu kalam dengan ilmu falsafah. Ilmu kalam dan falsafah Islam memiliki hubungan karena pada dasarnya ilmu kalam adalah ilmu ketuhanan dan keagamaan, sedangkan filsafat Islam adalah ilmu pembuktian intelektual melalui pengamatan dari kajian langsung. Kemudian peranan ilmu kalam dalam kehidupan. Jadi ilmu kalam memiliki peranan kehidupan diantaranya sebagai untuk memahami kembali mana ajaran Islam dengan argumen logika yang benar. Yang kedua, memahami keberagaman keyakinan dengan sikap toleran. Ya, jadi seperti itu mengenai ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu merupakan ilmu yang membahas tentang cara mengenal Tuhan dengan rasio. Sejarah ilmu kalam yang akan kita pelajari adalah latar belakangnya kenapa di Islam terdapat banyak firqah. Ketika terjadi pertempuran antara pasukan Muawiyah bin Abu Sofyan di Siffin dengan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah merasa terdesak. Amir bin As, tangan kanan Muawiyah, mengangkat Al-Quran ke atas sebagai tanda ajakan damai. Para qurra dari kalangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menganjurkan untuk menerima, namun sebagian pasukan Ali menganjurkan menolaknya. Tetapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memilih menerimanya. Dengan demikian, perdamaian akan diadakan dengan cara arbitrase. Amr bin As dari Muawiyah dan Musa al-Asy'ari dari pihak Ali sebagai yang lebih tua, Abu Musa maju terlebih dahulu dan mengumumkan kepada orang yang ada pada waktu itu dengan keputusan menjatuhkan kedua pemuka kelompok tersebut. Namun Amr bin As mengumumkan hanya menyetujui penjatuhan Ali bin Abi Thalib dan tidak menjatuhkan Muawiyah. Bagaimanapun, peristiwa ini merugikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan menguntungkan Muawiyah sebagai khalifah yang ilegal. Terhadap sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang mau mengadakan arbitrase menyebabkan pengikut Ali bin Abi Thalib menjadi terbelah menjadi dua golongan, yang menerima arbitrase dan golongan yang dari semula menolak arbitrase. Putusan Ali bin Abi Thalib untuk menerima arbitrase tersebut dikecam oleh pengikutnya, sehingga muncullah beberapa firqah. Di antaranya adalah firqah Khawarij yang merupakan golongan yang keluar dari pasukan Ali karena menganggap Ali telah menodai Islam dan bahwa darah Ali dan Muawiyah bisa dibunuh. Kemudian muncul firqah yang kedua, yakni firqah Murji'ah. Kemudian ada firqah Jabariyah. Selanjutnya yang terakhir ada firqah Qadariyah. Nah, itu adalah firqah-firqah awal di ilmu kalam. Terima kasih. Sekian untuk materi kali ini mengenai ilmu kalam. Kita berjumpa lagi di pembelajaran minggu depan, masih dalam kita like.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.